Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifa Rayu Fitri dengan NIM 4142510078 dengan kelas praktikum SBD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang membahas mengenai urinary neutrophil gelatinase associated lipocalin as an earlier and reliable biomarker of diabetic nephropathy in type 2 diabetes mellitus. Ini merupakan poster yang sudah saya buat yang memuat mengenai apa itu UNGAL dan juga memuat latar belakang, metode, hasil, dan juga kesimpulan, dan juga memuat perbandingan biomarker konvensional dan NGAL yang digunakan pada penelitian kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai what is NGAL. NGAL atau Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin adalah protein yang berukuran kecil yang diproduksi oleh sel epitel saat mengalami cedera atau stres. Nilai normalnya di dalam tubuh yaitu kurang dari 70 mg per liter. Namun, ketika tubuh mengalami cedera atau kerusakan, nilainya menjadi naik menjadi ratusan miligram per liter. Namun, NGAL ini sendiri memiliki keunggulan untuk mendeteksi adanya kerusakan di dalam ginjal sebelum kreatinin naik. Nah, kenapa sih peneliti itu melakukan penelitian ini? Karena diketahui bahwa 30-40% penyandang penyakit diabetes mellitus itu mengalami kerusakan pada ginjal. Nah, diketahui bahwa mikroalbumin urea ini sendiri tidak selalu mencerminkan bahwa adanya perubahan patologis pada ginjal itu dini. Maka diperlukan adanya penelitian untuk mendeteksi adanya kerusakan yang signifikan lebih awal karena kerusakan atau cedera tubular yang ada pada glomerulus dapat menurunkan fungsi glomerular. Maka dari itu, peneliti menemukan tantangan untuk mendeteksi penyakit nefropati diabetik sebelum adanya kerusakan yang signifikan. Nah, metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan metode cross-sectional analytic yang dilakukan di Qasr Al-Aini Hospital di Universitas Kairo dengan waktu penelitian yaitu dari Januari hingga September 2023 dengan jumlah 90 partisipan dengan kategori 72 pasien atau orang dengan diabetes mellitus tipe 2 dan 18 orang sehat sebagai kontrol. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama untuk mengevaluasi performa diagnosis urinary NGAL sebagai biomarker awal nefropati diabetik dan juga untuk membandingkan performa NGAL dengan biomarker konvensional seperti kreatinin serum dan ACR. Nah, hasil pada penelitian kali ini yaitu menunjukkan bahwa NGAL ini meningkat seiring berat stadium pada penderita. Jadi, semakin tinggi stadium yang diderita oleh seseorang pasien, maka semakin tinggi nilai NGAL yang ada pada tubuh pasien. Lalu, peningkatan terdeteksi di awal ketika eGFR dan ACR masih mendeteksi nilai normal. Hal ini menunjukkan bahwa NGAL dapat digunakan sebagai biomarker awal yang mendeteksi lebih cepat daripada eGFR dan ACR. Lalu juga HbA1c meningkat seiring dengan stadium yang diderita oleh pasien. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa semakin tinggi stadium yang diderita oleh pasien, maka kadar urinary NGAL yang ada pada tubuh pasien itu semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat pada diagram batang pada slide PPT ini. Dengan kontrol pada pasien sehat, kadar urinary NGAL ini sebanyak 49 yaitu sesuai dengan acuan awal yaitu kurang dari 70 mg per liter. Lalu selanjutnya pada pasien dengan stadium 1 ditemukan bahwa nilai UNGAL ini berada pada nilai ratusan yaitu 108. Lalu untuk pasien dengan stadium 2 ditemukan kadar UNGAL ini berada pada nilai 198 mg per liter. Lalu untuk pada stadium 3 ditemukan bahwa nilainya yaitu menunjukkan pada angka 320 mg per liter dan pada
stadium tertinggi menunjukkan nilai 548 mg per liter, yaitu pada stadium 4. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu peningkatan yang progresif dari NJAL yang meningkat dengan seiring berat stadium pasien diabetik nefropati. Lalu, performa diagnosis yang unggul dibandingkan dengan ACR dan kreatinin. Dan juga deteksi yang lebih awal dibandingkan ACR dan eGFR yang menunjukkan adanya kelainan hasil sebelum kedua biomarker konvensional tersebut menunjukkan peningkatan. Dan adanya prediktor independen yang kuat untuk memberikan performa informasi diagnosis yang unik dan independen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.